Konnichiwa. Jadi, jumpa lagi dengan saya Arbi dalam kesempatan kali ini. Di hari ini saya tidak akan memperkenalkan mengenai tata bahasa klasik atau sastra Jepang klasik. Jadi hari ini saya akan membahas tentang budaya dan bahasa ya, secara umum. Jadi teori budaya dan bahasa. Nah, hari ini saya akan sampaikan mengenai high contact language. Nah, kalau kita bicara mengenai high contact language, berarti ada juga low contact language. Ya. Nah, low contact language, high contact language ini sangat berhubungan juga dengan culture. Nah, artinya kita juga akan punya high contact culture dan low contact culture. Nah, ini nanti juga sangat berhubungan dengan bagaimana kita berinvestasi ketika cross border. Ya, nanti saya akan bahas di sana. Jadi kaitannya adalah dari bahasa, kemudian ke budaya, lalu ke bagaimana kita memanfaatkannya dalam sisi bisnis. Ya, karena Indonesia Research Institute Japan ini kan sebuah institut atau sebuah perusahaan consulting yang membantu perusahaan-perusahaan Jepang untuk berinvestasi ke Indonesia atau dari Indonesia ke Jepang juga. Oke. Nah, sebelumnya langsung saja kita akan masuk ke share screen. Share screen-nya. Oke, kita langsung masuk. Nah, kita akan bahas mengenai 3 bahasa. Jadi, di sini kita ada bahasa Jepang, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Ya. Nah, ketika kita masuk ke dalam sebuah warung dan kita ditanya, mau makan apa? What do you prefer to eat? Nani o tabemasu ka? Nah, ini cara kita menjawab dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris itu berbeda. Dalam bahasa Jepang kita bilang, watashi wa karage desu. Sudah cukup ya. Kita tidak perlu menambahkan kata kerja dimanapun. Begitu juga dalam bahasa Indonesia, saya karage. Dalam kalimat saya karage, kita tidak perlu menambahkan makan atau ingin makan. Karena saya sudah berada di dalam sebuah warung dan saya ditanya mau makan apa, maka saya bisa langsung menjawab saya karage. Nah, yang ketiga adalah dalam bahasa Inggris ya. Jadi ketika kita ditanya what do you prefer to eat? I prefer to eat karage. Nah, I karage itu tidak akan terjadi dalam bahasa Inggris ya. Mungkin kalau kita bilang I karage ya karena kita orang asing ya. Jadi karena kita penutur bukan penutur bahasa Inggris, mungkin orang native bahasa Inggris akan mengetahui ya dan memakluminya. Akan tapi bagi seseorang yang istilahnya kepalanya itu memang sudah terprogram dalam bahasa Inggris tidak akan mengatakan kalimat itu ya. Oke. Disinilah kita akan membedakan antara high contact language dan low contact language. Jadi apa itu high contact language? Jadi high contact language itu adalah bahasa yang sangat tergantung dengan konteks. Nah, konteks itu apa? Konteks itu adalah wacana. Jadi misalnya dalam hal ini saya sampaikan bahwa saya sedang di mana? Saya sedang di warung dan ada yang menanyai saya. Ini adalah latar belakang konteksnya. Nah, sehingga ketika saya tahu bahwa konteksnya ada di warung dan saya ditanyai saya mau makan apa, baik bahasa Jepang ataupun bahasa Indonesia itu memiliki kecenderungan yang sama. Tidak dalam bahasa Inggris. Sehingga bahasa Jepang dan bahasa Indonesia itu bisa dikatakan sangat tergantung pada konteks. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya tiba-tiba kita berada di sebuah ruangan di mana kita harus memperkenalkan diri, ya tentu saja akan jadi sangat aneh ya kalau kita bilang misalnya watashi wa karage desu atau saya karage. Nah dalam bahasa Inggris itu kita akan selalu menggunakan kata kerja ya. Jadi kata kerja ini
apapun konteksnya, tidak tergantung konteksnya. Jadi kita selalu melihat artinya dari kata per kata. Ya, jadi kalimat yang sangat tergantung pada bahasa yang memungkinkan kalimatnya itu tergantung pada konteks itu adalah high context language. Kaitannya apa dengan culture atau kebiasaan? Nah, kebiasaan itu membentuk budaya. Nah, atau budaya itu mempengaruhi kebiasaan yang ada di dalam sebuah masyarakat. Jadi misalnya high context language itu cenderung untuk memiliki bahasa basi yang sangat tinggi atau ungkapan-ungkapan yang tidak langsung. Misalnya panas ya. Nah, mungkin ketika kita melihat panas ya, itu ya itu artinya memang panas. Jadi bahwa arti harfiahnya adalah di sekitar saya adalah panas ya. Akan tetapi untuk bahasa-bahasa tertentu, panas ya ini bisa berarti merupakan sebuah petunjuk untuk istilahnya menyalakan AC atau menyalakan kipas angin. Ya. Nah, walaupun memang dalam semua bahasa pasti ada bahasa basi seperti ini ya. Nah, akan tapi kecenderungan untuk bahasa-bahasa yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap konteks ini bahasa basinya cukup tinggi dan tidak to the point seperti apa. Nah, kalau kita lihat misalnya bagaimana hubungan dengan cross culture ya. Nah, misalnya dalam bahasa Jepang ya, kono shorui yo copy shite kudasai. Oke. Kono shorui yo copy shite kudasai. Nah, ini artinya tolong fotokopi formulir ini atau dokumen ini ya. Ya. Nah, dalam beberapa kasus itu dalam bahasa Jepang ini pasti kalau misalnya kita bilang tolong copy formulir ini ya. Ini pasti kita mengcopy lalu hasil kopiannya itu dibawa ke sini. Tapi ternyata ada beberapa kasus di mana formulirnya itu di-copy dan ditinggal di sana. Nah, ini dia tidak salah ya, karena petunjuk kita hanya tolong copy formulir ini, tolong duplikasikan formulir ini gitu ya. Nah, masalah dia kembali ke kita atau tidak, itu adalah masalah yang tersirat dan yang tersurat. Yang tersurat memang hanya menduplikasikan saja. Nah, masalah yang tersirat ini ada atau tidak, ya ini yang sangat susah. Ya. Nah, mungkin dalam pabrik ya, misalnya dalam perusahaan Toyota itu kan ada Toyota Ways ya. Jadi di sana juga ada JIT ya, just in time. Jadi kita menyediakan barang yang diperlukan dalam jumlah yang diperlukan pada saat yang diperlukan. Ini kan adalah konsep mengenai just in time. Nah, sehingga kita bisa melakukan efisiensi resource. Efisiensi resource itu merupakan kunci utama dalam Toyota Ways. Nah, sehingga kita mungkin akan melihat bahwa oke, kalau gitu perusahaan Jepang memang sangat detail ya semuanya. Betul, sangat detail. Ya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam pekerjaan, segala sesuatu pasti akan sangat detail ya. Jadi apanya, siapanya, kapan, bagaimana, mengapa, ini kan semuanya akan sangat detail. Akan tapi ketika kita sedang bernegosiasi dalam hal bisnis ya, mungkin di awal kita sangat bingung ya. Ada satu kasus ya di mana oke, kita nggak usah bikin kontrak dulu. Yang penting ada rasa kepercayaan. Nah, tapi ternyata ketika kita eksekusi, deal bisnisnya terjadi, nah kita hanya dikasih ucapan terima kasih. Nah, ya ini kadang-kadang seperti itu ya. Tapi ada juga yang istilahnya, oke, dari awal emang kita harus kontrak dulu. Nah, cuman kadang-kadang kan belum apa-apa aja kok kenapa harus kontrak gitu ya. Nah,
Ini juga kita bisa melihat. Jadi artinya culture-nya dia itu culture yang mana? Culture yang high contact atau yang low contact? Nah, kita memang sedikit menafikan adanya unsur unsur tidak baik ya, artinya unsur niat jahat ya. Nah, let's say tidak ada niat jahat, ya ini kadang-kadang kita harus memperhatikan gaya bahasa seseorang ini bagaimana, apakah dia banyak berbahasa basi atau dia bahasanya straight ya. Nah, ini yang akan menentukan bagaimana kita berbisnis dengan orang itu. Nah, satu orang aja bisa berbeda ya. Nah, apalagi kalau misalnya berbisnis dengan perusahaan dari negara yang berbeda. Nah, sebenarnya kita melihat bahwa ada kemiripan ya antara perusahaan Indonesia dan perusahaan di Jepang. Nah, ini sebenarnya kemiripannya banyak. Nah, cuman karena memang banyak di antara kita yang sekolah itu ke luar negerinya di Amerika, dan waktu kita belajar di kuliahan, itu semua buku-buku kita dari Amerika. Even bahkan tentang Toyota Waze pun itu banyak yang istilahnya literaturnya dalam bahasa Inggris ya, yang dibuat, yang ditulis oleh penulis-penulis dari Amerika ya, yang meneliti tentang Japanologi. Ya, nah sehingga kita sedikit bias. Oh, oke. Dan itu sedikit lebih mempengaruhi cara berpikir kita ketika kita melakukan bisnis ya. Nah, jadi sebenarnya memang kalau kita lihat bagaimana cara kita berbisnis dengan orang Jepang atau memulai bisnisnya itu adalah ya ini. Sebenarnya dari bahasanya sudah kelihatan bahwa Jepang dan Indonesia ini sama-sama high contact language. Ya. Jadi artinya bahwa ya kita masih bisa berbahasa basi. Ya walaupun memang ada beberapa hal yang berbeda. Nah, disinilah yang kita perlu perhatikan. Oke. Kita balik lagi mengenai high contact language, yaitu adalah bahasa-bahasa yang sangat tergantung pada konteks. Ya, ini contohnya bahasa Indonesia dan bahasa Jepang misalnya. Nah, dibandingkan dengan bahasa Inggris, jadi memang bahasa Indonesia dan bahasa Jepang ini serumpun ya, dalam arti sangat tergantung pada konteks yang atau wacana yang diberikan. Oke. Di hari ini cukup, saya akan selesaikan sampai hari ini. Oke, terima kasih.